Zoom gitu. Oh berarti Dara kalau online tuh nggak mandi? Iya nggak mandi. Oh, iya. Dara pun kesini nggak mandi. Nggak gitu. Gua nunjukin semua orang biar gua ada backup nih. Aku mau bilang nggak ada tapi pacar aku yang nonton ke sini. Kreasi Koneksi Edukasi. Langsung aja nih kita langsung nanya-nanya lagi ya kan. Setelah tadi kita udah ngebahas ekspektasi iya. terus tentang kuliah online dan offline-nya. First impression-nya juga. Nah, terus dari lu sendiri nih pas ngelakuin itu kan pasti kan ada tahapnya lu harus adaptasi tuh ya kan. Iya. Nah, menurut lu kayak gimana tuh kesusahan lu untuk adaptasinya, perubahan lu yang lu rasain nih selama dari online ke offline gitu. Iya jujur kalau pas gue online kan kayak gue kalau kelas kan kayak bangun pagi nggak usah mandi langsung buka laptop kelas langsung langsung join classroom langsung bisa kan. Kalau offline kan kayak kita harus mandi dulu OTW 1 jam sebelum kelas gitu ya kan kayak banyak banget persiapannya lah gitu. Apalagi ntar juga pas di offline harus beli makan siang. Kalau di rumah kan makan udah ada emak tuh ya gitu dah kayak gitu ya. Kayak ada sedikit boros kalau di offline gitu sih kalau gue. Nah, kalau dari Dara Iya, sendiri kalau nih. dari Dara. Aku sama sih sama kayak KKY yang tadi kan. Kalau misalnya online emang lebih hemat. Terus juga nggak perlu mandi langsung aja ikut Zoom gitu. Oh berarti Dara kalau online tuh nggak mandi? Iya nggak mandi. Oh iya. Dara pun kesini nggak mandi. Nggak gitu kak. Dara pun kesini Mandi kalau sekarang mandi. Tapi kan sebenarnya plus minus juga kan antara offline Iya, dan iya, online gitu kan. Kalau online tuh minusnya ya magernya berlebihan. Iya mager berlebihan. Terus juga kadang jadi kurang masuk gitu apa materinya. Kadang juga sering kelewat. Kalau mau nanya juga kan jadi nggak bisa langsung kontak langsung ke dosennya gitu ya kan. Betul banget. Belum soal koneksi kan segala macam. Banyak gangguannya sih ya. Nah, terus kita flashback lagi nih tadi karena kita kedatangan 2 orang konten creator. Iya. Kan. Kalau dari Kaya sendiri kan tadi bikin kontennya itu di aplikasi TikTok ya. TikTok kayak Gua main lebih- aplikasi banyak atau TikTok aja? Fokus di TikTok TikTok. cuma gue buat nguploadnya doang sih. Gue ngerekam di kamera terus gue edit manual gitu ya kan terus gue upload aja gitu. Iya. Nah kan bikin konten banyak banget nih. Iya. Spill dong gimana cara bikin kontennya tuh. Cara bikinnya ya Dan untuk prosesnya kontennya tuh ya. konten apa aja gitu. Iya. kalau gue kan karena basic gue kan dulu gue SMP SMA pesantren nih ya kan. Nah jadi ya kebanyakan di pikiran gue ya tentang santri-santri gitu aja gitu ya kan yang relate sama gue. Ya udah yang kepikiran sama gue yang mungkin orang-orang suka juga ya udah gue eksekusi jadi konten. Oke, kalau dari Dara sendiri nih, Iya, selain gimana nih? mungkin selain ngedance ada bikin apa gitu. Dara Suka mungkin bikin main TikTok, TikTok. kan? Oh kalau TikTok enggak sih. Enggak. Aku enggak main. Enggak Paling main. cuma konten Instagram doang sama konten YouTube. Kalau konten YouTube apa lebih tuh? ke rame-rame gitu sih. Oh. Rame-rame apa tuh? Dance-nya rame-rame maksudnya enggak cuma sendiri. Kan kalau Instagram kan sendiri. Iya. Kalau YouTube rame-rame. Cuma latihan terus bikin video gitu-gitu doang sih. Habis itu langsung Kira-kira kalau ngapalin bikin koreo gitu susah gak sih? lumayan tergantung koreografinya biasanya. Biasanya sih latihan tuh 1 bulan, Oh, 1 4 bulan. kali gitu. 4 kali latihan baru. Untuk latihannya di mana? Untuk latihannya di Jakarta Barat, kalau enggak Jakarta Pusat. Oke, buat teman-teman bisa tuh datang nih di Jakarta Barat atau Jakarta Pusat buat lihat Dara bikin gitu. Nah, dari lu sendiri nih kayak gimana sih caranya lu buat Nyari cari inspirasi ya kan inspirasinya. kayak untuk konten ini nih gue mau bikin konten ini konten ini. Jujur kayak kalau inspirasi kayak tiba-tiba datang aja gitu sumpah dah kayak apalagi kalau pas lagi berak tuh asli inspirasi gampang banget datang. Di kamar mandi. Makanya gue kalau kamar mandi tuh nggak bisa gue kamar mandi sambil scroll apapun gitu kayak gue harus diem gitu di kamar mandi kayak ngayal gitu segala macam tiba-tiba inspirasi datang gitu. Ya yang penting sama tergantung sama kreativitas lu juga sih kayak jadi lu harus juga ngasah-ngasah diri lu makin banyak wawasan segala macem gitu lah. Bener banget tuh emang kalau lagi berak tuh suka banyak inspirasi ya kan. Kayak gue punya temen tuh namanya Dimas nih, dia kalau lagi ngedit gitu kan buntu nih dia bawa laptop gitu sambil berak buat ngedit. Nah itu tuh si Dimas tuh
Gue ngeri kecemplung aja tuh laptopnya sebenarnya, cuman emang dianya inspirasi ada di kamar mandi. Nah kalau dari Dara sendiri nih, Iya nih. kalau nyari referensi kayak dance gitu ya. Iya. Kalau aku kan emang dance cover kan, Ya. jadi kayak yang emang baru comeback gitu, lagu-lagu baru Ya. itu biasanya Langsung ayo bikin ini bikin langsung. covernya. Iya, langsung bikin covernya. Oh iya. Nah kalau itu sebenarnya ada paguyubannya nggak sih? Paguyuban. Komunitas. Oh, komunitas ya ada Oh. komunitasnya. Oh, komunitasnya ada dan biasanya itu kalau dance gitu dari komunitas. Iya, dari komunitas kalau aku. Oke. Kalau dance itu ada acara-acara rutin nggak sih sebenarnya? Ada acara-acara rutin. Iya, Tergantung misalkan- sih kalau misalnya emang ngadain Iya. gitu. Kadang juga ada lomba. Ada, masih ada ya lomba-lomba dance ya? Iya, Masih ada kayaknya. lombanya. Lomba online kan kalau misalnya kemarin. Online. Dance-nya online. Online. Via Zoom. Zoom-nya bukan. Kan kalau via lagi Zoom. ngedance patah-patah gimana tuh? Connecting. Enggak via Zoom. Ada aku bikin konten kan waktu itu rame-rame. Iya. Itu jadi videonya pisah-pisah sendiri-sendiri di rumah terus digabungin gitu diedit. Iya. Karena kan emang nggak bisa kemana-mana kan. Terus pernah menang lomba? Belum sih, aku soalnya baru gabung komunitas Oh. kemarin. Belum pernah lomba juga kalau aku. Oh tapi komunitasnya pernah ikut lomba. Oh iya, komunitasnya pernah ikut lomba. Dara nggak usah lanjut nih ikut ya. lomba karena Dara udah jadi pemenang. Iya. Asik. Oke, lanjut kali ke pertanyaan berikutnya ya. Oke. Apa sih rencana kalian nih setelah ke luar dari podcast, di luar podcast ini harapannya tuh apa? Jujur ini pertanyaan dari tadi gue masih mikir jawabannya nggak ada. Oh udah tahu pertanyaannya dong kalau kayak gitu. Sebenarnya sih enggak. Sebenarnya ini cuma basa-basi ya. Iya, Oh, sih, iya. iya. Kayak sebenarnya harapan lu itu untuk masa depan lu apa? Iya. Setelah dari Ya semoga pas gue udah keluar dari Dari studio ini, ya mungkin supaya gue harap podcast Ponakan ini semakin maju ya kan. Itu jawabannya. Nggak sebenarnya buat dari diri lu aja gitu. Apa sih Oh, iya. yang lu harapin gitu? Ya gimana ya, mungkin supaya gue lebih gampang lebih pinter-pinter ngatur time management gue Iya. gitu. Soalnya gue juga termasuknya itu orang yang mageran gitu asli lah. Iya benar. Kelihatan kok kelihatan. Iya. Kita satu jenis. Mandi aja kadang 2 hari sekali. Gak usah jujur-jujur banget tadi sih ya. Ya sebenarnya emang dari tadi banyak ada Lalat. lalat ya kan gitu. Terus selain itu apa lagi nih? Ya semoga makin jadi pribadi yang makin baik aja kayak orang ulang tahun ini begini. Emang ada wis ulang tahun. Iya. Panjang umur sukses selalu. Iya, terus ada lagi? Udah cukup. Kalau lu? Kalau Dara sendiri Oh, harapannya? kalau aku sendiri, kalau harapan buat podcast ini sendiri ya. Boleh buat podcast podcast ini gitu. Ya udah, semoga yang nonton ini banyak. Amin. Soalnya udah pasti banyak Baik. sih gitu. Karena kalian berdua ini yang ditunggu-tunggu sama Iya penonton. benar, gitu. pada di request nih. Udah di request banyak Iya. banget gitu. Selain itu, Semoga lancar ya ngeditnya. Buat harapan Dara nih yang mungkin Buat belum harapan tercapai gitu biar dicapai di tahun ini, di akhir tahun Iya. ini. Aku sama kayak kakak Apa tuh? ya biar gak mager-mageran bikin kontennya. Karena bener mager banget ya kak. Mager banget asli kalau nggak dibayar. Bikin kayak gitu. Dan waktunya kita baca-baca ini pertanyaan-pertanyaan yang udah kita buka di IG-nya Kabinet Berani gitu ya kan, interaktif juga. Karena udah banyak nih yang nanya-nanya gitu, sekitar 2644. Gitu ya. Ya, sekitar 264 lupa tuh angkanya tadi berapa ya kan. Pokoknya udah banyak banget ya, langsung aja kita masuk ke pertanyaan yang pertama nih. Pertanyaannya wah, ini masalah heart nih, masalah heart. Ya kan? Udah punya pacar belum sih nih Kak Kaye dan Kak Dara? Banyak yang kepo aja Iya. ya, banyak yang. Oke, kalau dari Kak Kaye sendiri nih. Kalau dari Kaye gimana? Udah punya pacar belum? Punya pacar 4. Wah, Aduh banyak banget. Udah. Udah Apa belum doang kan ini tulisannya? Oh iya. Udah ada 4. Nah, ya kan udah ada 4 tuh. Sekedar informasi, yang 2 setruk, yang 2 kejang-kejang. Yang satu COVID. Berarti 5 dong. Bisa gitu nambah, bukan nama pacar malah nama penyakit ya. Oke, kalau dari Dara sendiri nih. Aku mau bilang gak ada tapi pacar aku yang nonton ke sini. Oke, buat teman-teman jangan dimatiin walaupun Dara masih punya pacar, masih bisa ditikung. Enggak bercanda. Enggak boleh. Tunggu kau putuskan adalah Iya, betul. Enggak aku setia kok. Oh iya, oke.
Oke, setia. Waduh. Hari patah hati teman-teman nih kalau Iya gitu. nih. Oke, lanjut ke pertanyaan Oke, berikutnya. lanjut ke pertanyaan berikutnya tuh. Dosen favorit kalian? Siapa? Di semester 3 siapa nih kayak? Kalau gue jujur kayak Miss Poppy sumpah seru banget sih pelajarannya. Kenapa? Kenapa? Karena dia emang kayak friendly gitu kan orangnya, terus juga kayak banyak aja lah terobosan-terobosannya, gebrakan-gebrakannya ngasih game sebelum Iya, matkul bener. gitu ya kan. Ya. Terus juga dia pembawaannya ringan gitu, nggak ada kayak bikin tegang gitu. Ya. Seru sih sumpah Miss Poppy. Paling senang. Kalau dari Dara sendiri nih. Iya, Kalau dosen aku favorit. Pak Daniel. Pak Daniel. Kenapa bisa Pak Daniel nih sebagai dosen favorit? Soalnya dia ngajarnya nyantai. Ya. Terus juga kalau misalnya tugas telat bukuin ya udah. Nulis. Iya, kayak gitu. Tapi kamu pernah gak diteleponin Pak Daniel? Enggak pernah sampai teleponin duit. Ada Emang kenapa tuh? pernah? Aku pernah sih. Kenapa ditelepon sama Daniel? Karena Revisi mulu ya? Jadi buat teman-teman nih jangan ikutin kakak-kakak yang kayak gini nih. Ya kan? Nah, oke, itu untuk dosen favorit ya. Dan gue pengen nanya kalau dosen menurut lo yang paling killer nih atau paling wah ini bahaya nih, gue harus kayak gercep hati-hati gitu. Kalau aku Kalau ada misalnya kenapa misalnya? ya enggak apa-apa sih. tegang gitu ya. Tegang aja tiap Senam pelajaran jantung dia. gitu Iya, ya. senam jantung gitu. Oke. Ini sebenarnya ntar dia nonton nggak sih dosennya? Enggak nonton, cuman tiba-tiba nanti ada panggilan WA aja. Itu di blacklist ya. Nggak ada kayak Kalau gini, gue gila. jujur Mas Diam sih. Mas- Sumpah ya kan? Iya sih, gue juga. Gua nunjuk orang udah jawab Pasti biar ada backup-an. Ya kan Mas Diam. Kenapa Mas Diama? Karena apa ya? Tegang aja gitu ya? Tegang aja gitu. Apalagi kemarin Bener. kelas pakai helm. Iya, kalau Mas Diama itu emang tipikal orangnya itu tepat waktu. Iya. Dan kalau Mas Diama juga fair gitu orangnya. Ketika dia telat juga dia pakai helm. Iya. Oh iya. Karena waktu iya. Oh, iya. jadi tiap telat itu emang disuruh pakai Iya, itu cuman buat punishment Iya, gitu loh. Jadi biar teman-teman ini bisa jerak nih, kan bete juga gitu ya kan. Kuliah malah pakai helm gitu berat. Udah gitu nggak boleh. Jadi budek. Iya. Nah itu biar teman-teman tuh bisa lebih tepat waktu lagi dan dia fair ke orangnya. Ketika dia telat pun dia pasti langsung bawa helmnya sendiri. Iya, makanya gitu. kayak tegang aja Iya. gitu kalau dia. Untungnya untuk di Mas Diama nggak diwajibkan untuk pakai helm full face. Ya kan kalau berat berat ngapa loh. Iya. Oke. Ke pertanyaan berikutnya. Yoi, Buat Kaye. Oh iya. Kaye, gimana sih rasanya jadi artis Aduh. TikTok? Banyak banget berat tuh banget harusnya. nih. Sebenarnya Gila. gue apa ya? Apa Gimana? nih? Gue kurang suka kalau sebagai orang di situ kayak crazy banget aja. Oh, berarti Udah, gue TikTokers biasa ya, aja, konten gitu. kreator. Kebetulan Iya. gue main TikTok aja Oke, gitu. oke. Iya, rasanya ya Ya gimana tuh? ya ada senang ada senang ada sedih. sedih sih, ada senang ya biasa aja lah gitu. Ah. Jadi nikmatin aja turun naiknya gitu ya kan. Nah, pernah gak sih dapat hujatan netizen gitu yang gak suka? Ya pasti ada lah ya kan, Iya. namanya orang gak suka sama kita ya. Gue ya biasa aja sih. Nanggepin ya, cara Nanggepinnya nanggepin netizen yang Nanggepin dia justru kayak jangan ditanggepin gak sih? Oh. Kecuali emang dia Iya, bener-bener iya, pengen ngeritik, pengen nyari, pengen ngasih masukan ke kita, Iya. itu gue ambil. Tapi pernah dapat hujatan kayak gue bunuh lo. Itu ancaman itu. contoh hujatan Iya. itu kayak apa? Contohnya kayak kan gue kan basic konten gue santri-santri kok, santriku kayak gitu sih Iya, gitu. iya. Biasanya kan ya mereka nggak tahu apa sih poin yang konten gue itu ya kan. Ya udah gue kayak ya lu gak dapet poin, berarti lu bukan target market gue, ya udah biarin aja gitu. Emang kadang-kadang orang-orang itu sotoy nggak pernah ngerasain tapi komen gitu. Nah untuk Dara sendiri nih, kenapa bisa memilih jalan untuk ikut-ikut dance gitu? Nah, Kalau ikut-ikut dance emang aku hobi Oh, juga hobi. kan, ikut hobi. Dari kecil? Enggak, dari SMP awal mulanya suka, karena suka Korea, terus suka lihat dance-nya. Ya. Akhirnya ya udah coba masuk komunitas gitu. Oke. Itu langsung coba komunitas apa pertama coba review latihan-latihan sendiri dulu terus Pertama akhirnya coba direkrut? latihan sendiri dulu, Oh. terus kayak tag video sendiri, Ya. aku posting, Ya. pas itu langsung dihujat. Oh, soy. Siapa yang berani menghujat orang Dara? Dihujatnya gimana tuh? Langsung kan dulu kan di sekolah kan, Iya. asik Dara Blackpink aye digituin terus kan kayak Oke. malu kan. Jadinya real life lagi gitu. Iya langsung. pas di Pantesan sekolah. kemarin tuh pas di kampus suka dengar kenal Dara Aye gak? Agak gitu. Iya. Oh, real life gitu ya. Iya. Dan untuk nanggepinnya gimana tuh kan? Itu kan secara langsung gitu ya. Kayak, mau buang buka judes tapi nanti bilang ya elah gitu Kalau doang. online kan kita bisa ngeles ya. Iya. Terserah lu mau baca apa. Iya, Iya. benar-benar. Kalau lu offline Kalau gimana? itu
ya udah sih senyumin aja gitu. Padahal mah Kena mental. Ketawa respect ya, ketawa respect. Iya gitu. Oke. Nah, terus sebenarnya gue pengen tahu dulu nih awal ceritanya lu bisa konten berdua, dan kalau Dara ini awal bisanya masuk ke dance itu mungkin dari Dara dulu nih. Kenapa bisa milih nih kayak kayaknya fashion gue atau gerak gue di dance nih? Awal mulanya kenapa lu? awal mulanya karena diajak sama temen ikut-ikutan, terus kayak wah asik nih, asik jadi suka. Akhirnya coba audisi di salah satu komunitas. Aku udah gak berharap tuh pas itu, tapi ternyata masuk pas diumumin. Jadi ya udah lanjut terus sampai sekarang. Oh, berarti masuk komunitasnya itu pun harus ada audisinya? Iya, ada audisinya. Berarti nggak boleh sembarang orang masuk gitu? Iya, sembarang. Nah, emang Daranya suka di dance gitu, jadi emang gak masuk dance. Nah, kalau dari lu sendiri nih ya, kalau kenapa bisa ini? Aku mau jadi content creator. Kalau gue jujur karena pertama apa sih ngisi waktu aja gitu ya. Terus juga gabut, terus ya gue juga gali-gali ini gue kemampuan gue itu apa sih gitu ya kan, karena gue emang kayak gue nih bisa apa sih gitu ya kan. Ya udah akhirnya gue coba-coba bikin konten, ya udah akhirnya ya udah ternyata seru juga, ya udah gue terusin aja gitu. Dan yang bikin lu nih gue bakal nyoba gini, apakah lu lihat satu video dulu atau ya gue nyari-nyari inspirasi gitu sih, apa sih konten kreator yang udah lama ya. Oke. Dan lanjut Kak. Yang bikin semangat konten tuh apa sih? Kayak ada sosok yang lu idolain lah atau yang apa? bikin semangat konten ya jujur kita dari pacar manusia butuh duit ya kan. Cuan yang sial yang utamanya. Oke. Sial gitu ya. Terus kalau Dara nih buat semangat ngedance-nya itu apa? Biasanya teman-teman sih pada kayak mau lihat kamu dance ini dong, itu ya bikin semangat. Lanjut pertanyaan berikutnya. Dan buat lu nih, kan tadi lu bilang ya lu punya motivasi gara-gara lihat video segala macam. Nah, pasti pas mencoba juga nggak langsung bisa dong. Nah, menurut lu kendalanya itu di mana? Kendalanya sih jujur pas upload tuh takut dihujat. Iya bener. Nggak pede jadi kayak overthinking. Nih gue bener nggak sih nih kayak gitu. Padahal ya udah upload tinggal upload, ntar kalau banyak yang nggak suka ya udah biarin aja gitu. Biasanya juga suka diledekin gak sih? Nah itu dia kayak apaan sih? Apalagi teman-teman kampusku juga kayak tiktoker. Kayak Pargoi dong. Gue ya enaknya jadi ya udah biar kita ada bahan buat obrolan lah gitu. Jadi ya itu sih. Tapi bisa Pargoi Kak? Enggak dong. Oke, nanti kita bakal saksiin Dara dan kayak collab Pargoi. Aku main TikTok. Oke, kalau Dara sendiri nih, kalau kendalanya sendiri apa sama kayak pas pengen uploadnya doang atau pas sesi-sesi latihannya? Pas sesi latihan sih biasanya kan ada koreografi yang sulit gitu kan. Itu nggak bisa ngikutin, itu kena mental sih. Apalagi latihannya kan rame-rame ya. Latihan rame-rame terus nggak bisa sendiri, aduh. Kayak ngerasa ngebebanin tim gitu. Emang rasa untuk itu tuh sering banget kayak gue nggak bisa nih. Terus nah menurut lu berdua nih ada pertanyaan lagi nih dari nggak mau disebutin namanya, katanya hamba Tuhan aja. Menurut kalian berdua nih penting nggak sih kira-kira buat main ke kampus? Nah kan kondisi kemarin online mulu nih, tapi kampus dibuka dan sekarang pun udah bisa sedikit-sedikit ada mata kuliah yang offline gitu. Menurut kalian penting nggak sih untuk ke kampusnya itu sendiri? Kalau penting nggak pentingnya sih tergantung lu pribadi masing-masing. Kalau menurut gue sih ya penting lah, kalau kayak buat nyari relasi pertama gitu ya kan, terus juga pengenalan lingkungan kampus. Kayak ya namanya lu kuliah, masa lu nggak tahu lingkungan kampus lu gitu ya kan, apalagi nyari-nyari kayak pengalaman lu di kampus segala macem. Pasti penting lah kalau menurut gue. Kalau dari Dara sendiri nih? Sama banget. Kayak biar tahu kampusnya juga kan, apalagi aku kan maba kan, belum pernah ke kampus sama sekali. Jadi tahu kampus, tahu teman-temannya juga, dapat relasi juga. Tahu cutting-cuttingnya juga. Cutting tuh ini ya? Bukan. Kakak tingkat. Ada tingkat.
biasa English kita biasa English. Udah nggak kerasa banget ya kita udah ngobrol. Iya panjang banget. Sayang banget waktu kita udah berakhir di sini untuk di podcast kali ini aja. Tapi entar kita pasti bisa ngobrol-ngobrol lagi di luar dan mungkin episode selanjutnya masih bisa didatengin juga nih kalian berdua. Konten. Iya, pasti. Soalnya masih banyak nih teman-teman yang pasti penasaran sama seorang Kaye dan Dara nih. Basicnya apa segala macam, dan kalau penasaran juga bisa langsung follow aja IG-nya Kaye dan Dara. Ntar kita taruh di deskripsi. Dan untuk mau nanya-nanya juga bisa ya di DM atau di mana gitu kan. Kalau teman-teman yang pengen jadi content creator bisa kontak si Kaye. Kalau pengen ikut-ikut dance bisa ke Dara juga. Pokoknya intinya di kali podcast ini teman-teman gak usah takut nih untuk melakukan hal-hal yang produktif gitu ya kan. Gak usah takut dihujat, gak usah takut diomong-omongin lah gitu lah kan. Pede aja. Ya betul banget, kalau emang menurut teman-teman kebahagiaannya ada di situ ya lakuin aja. Karena omongan orang lain itu nggak seharusnya bikin kita down dan kita mati bergerak. Nah, kan kalian berdua juga sebagai konten kreator, yang satu konten kreator di video TikTok, yang satu juga dancer segala macam. Nih, ada nggak sih buat teman-teman nih yang lagi pada nonton nanti tips-tipsnya nih buat kayak ayo untuk tetap produktif walaupun kita di masa-masa kayak gini, ya kan? Ya buat teman-teman semua sih ya, yang penting lakuin aja apa yang kalian suka asal tidak merugikan diri sendiri terutama dan juga orang lain, dan juga yang penting lu harus konsisten dan tetap semangat sama apa tujuan lu gitu. Iya betul banget. Kalau dari Dara nih? Iya. Kalau dari aku tipsnya tuh jangan takut-takut buat posting sesuatu gitu. Sama harus bisa nerima masukan dari orang lain juga. Iya betul banget. Dan sebenarnya nggak usah terlalu dipikirin penilaian orang lain iya, gitu benar, ya. Benar. Yang kita buat ada buat bahagia kita sendiri, bukan buat orang lain gitu. Oke, untuk sesi podcast kali ini untuk kita ngobrol-ngobrol seru bareng dua narasumber kita yang keren ini harus berakhir nih, sayang banget. Tapi tenang aja, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi di luar ya. Kita nongkrong abis ini ya. Iya, karena kita masih ada acara Famjet ya. Kita bakal ke Ciwidey. Siap. Jadi kita bakal seru-seruan lagi. Nanti kita outbound nanti. Outbound, tapi jangan lupa pakai hand sanitizer. Nah, biar apa? Biar nggak tahu juga sih sebenarnya, biar steril aja. Oke, tapi kita udah berakhir. Jadi buat teman-teman tadi diinget nih tips dari Kaye dan dari Dara nih untuk tetap produktif di masa pandemi yang kayak gini ya kan. Apalagi pandemi udah renggang nih kayak gini. Ayo langsung lagi produktif lagi, apa yang kalian suka langsung dikerjain aja. Gak usah takut dengan penilaian orang lain, karena bahagianya kita ada buat kita sendiri, bukan buat orang lain gitu teman-teman ya kan. Jadi sampai jumpa di lain waktu. Nanti kita ketemu lagi di podcast berikutnya ya kan. Episode yang betul banget sama narasumber yang keren pastinya ya kan. Dan terima kasih buat Dara sama Kaye sekali lagi. Terima kasih juga. Dan buat teman-teman stay tune terus di YouTube-nya Hiperaktif buat podcast ponakan kali ini, dan ponakan-ponakan berikutnya nanti bakal seru-seruan lagi kita. Oke, teman-teman, dan see you next time. Mula Kreasi Koneksi Edukasi.